Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Guru. Pagi Bu Guru. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Baik Ibu Guru. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kabar orang tua di rumah bagaimana, Nak? baik-baik juga Ibu. Sehat. Alhamdulillah, semoga anak-anak dan keluarga yang ada di rumah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetap senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia karena itu menjadi imun tersendiri ya. Baik anak-anak, anak-anak mohon maaf apakah ada yang belum mematikan mikrofonnya? Silahkan Bu Mailan, Jerry, bisa dimatikan dulu mikrofonnya biar suaranya Bu Marah jelas di telinga anak-anak. Oke, terima kasih kerjasamanya anak-anak. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema ketiga dan pembelajaran yang pertama. Ya, tapi sebelumnya agar pembelajaran kita hari ini lancar, ya bermanfaat buat kita nantinya, kita awali dulu dengan berdoa. Oke, berdoa kali ini akan dipimpin oleh Jerry. Silahkan Jerry bisa memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bisa dimatikan kembali mikrofonnya Jerry. Oke, terima kasih Jerry sudah berkenan memimpin doa untuk kali ini. Semoga Jerry dan teman-teman semuanya nantinya akan menjadi generasi-generasi yang siap memimpin bangsa kita. Oke, baik anak-anak, kita juga akan mengawali kegiatan pembelajaran kita ya dengan menyanyikan lagu nasional ya. Kebetulan juga hari ini hari kebangkitan nasional ya. Gak ada 2 menit kita akan menyanyikannya. Maka dari itu Bu Mara minta tolong Mas Niar untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Indonesia. Maaf skip ya. Oke, terima kasih Mas Niar sudah memimpin doa. Semoga sudah memimpin menyanyikan lagu nasional. Bu Marah berharap semoga dengan menyanyikan lagu nasional tadi menunjukkan rasa nasionalisme kita dan semakin meningkatkannya juga. Oke, anak-anak masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang lalu? Halo? Mekri masih ingat pelajaran yang lalu? Iya betul sekali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang siklus air, ya Mekri ya teman-teman ya. Nah, siklus air dari mulai tahap penguapan sampai dengan infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah sehingga air menjadi bersih, siap untuk dikonsumsi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah keberadaan air di tempat tinggal itu selalu berlimpah setiap waktu? Dan apakah kondisi air di tempat tinggal kita itu selalu layak untuk dikonsumsi? Oke, jangan dijawab dulu. Karena ya, pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Marah tadi lontarkan. Ya, oke, Bu Marah sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang pertama nanti melalui kegiatan mengamati tayangan video dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis penyebab krisis air bersih dengan tepat. Kemudian juga melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menentukan cara-cara menanggulangi krisis air bersih dengan kreatif. Yang keempat, ya, melalui kegiatan mengamati tayangan video dan bekerja kelompok, siswa dapat membuat model alat penjernihan air dengan penuh tanggung jawab.
ya. Dan melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, membaca, diskusi, siswa dapat menggali informasi untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan benar. Dan yang terakhir nanti, melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat memproduksi gambar cerita dengan kreatif. Nah, anak-anak nanti, kalau anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, ya, dengan tertib, penuh tanggung jawab dari awal sampai akhir, maka insya Allah anak-anak akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari pembelajaran hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bu Marah sampaikan. Nah, maka dari itu, akan nanti memudahkan anak-anak juga. Anak-anak nanti akan berkolaborasi, ya. Dari tujuan tadi kan Bu Marah juga sudah menyampaikan bagaimana cara mencapai tujuannya. Salah satunya dengan berkelompok, bekerja sama, ya. Bu Marah sudah bentuk kelompok, ya. Di pertemuan sebelumnya di akhir sudah Bu Marah sampaikan ada 2 kelompok nantinya, kelompok 1 dan kelompok 2, ya, seperti yang sudah Bu Marah tampilkan di layar. Kelompok 1 ada Serni, ada Adewia, ada Jerry, ada Mailan dan ada Dwi. Oke, kemudian kelompok yang kedua ada Mekri, ada Romar, Masniar, Nonce dan Sutafli. Lengkap semua ya? Ada yang belum hadir? Oke lah, lengkap semua, alhamdulillah. Oke, anak-anak silahkan nanti berkolaborasi dengan teman sekelompoknya untuk kemudian melakukan setiap aktivitas kegiatan pembelajaran yang Bu Marah tuangkan di dalam LKPD. Setiap anak akan mendapatkan LKPD, tetapi dalam pengerjaannya, dalam melakukan aktivitas kegiatan pembelajarannya, anak-anak nanti berkelompok, bekerja sama. Begitu ya, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, hebat Sherni. Yang lain juga siap ya, sesemangat Sherni ya. Nah, anak-anak, ketersediaan air bersih itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Akan tetapi fenomena akhir-akhir ini, bahkan tidak hanya akhir-akhir ini menjadi fenomena masalah tahunan di Indonesia. Apa itu? Silahkan simak video berikut. Simak baik-baik karena nantinya akan ada beberapa pertanyaan berdasarkan video yang akan Bu Marah play-kan. Pemirsa, musim kemarau panjang mengakibatkan sejumlah daerah di tanah air mengalami kekeringan. Di Jawa Barat, warga terpaksa menggunakan air kotor untuk mandi dan mencuci. Ya, sementara di Sika, Nusa Tenggara Timur, warga sangat mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka ini terpaksa menggunakan air sungai yang bau dan bercampur tanah untuk mencuci baju dan mandi. Mereka sadar air kotor ini berbahaya bagi kesehatan. Namun warga tak punya pilihan lain karena sungai sudah mengering dan hujan tak kunjung turun. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, penduduk terpaksa membeli air dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Menurut mereka, keadaan ini telah berlangsung berbulan-bulan. Air yang ada itu sudah tidak sesuai lagi untuk kebutuhan warga, karena samping airnya udah habis dan dirasakan mulai kecium bau gitu. Ini terjadi sudah lama Pak Ku? Ini udah berjalan sekitar 3 bulan, mulai bulan Juni, Mei, ini sudah RT 5 dan RT 6. Warga desa Nele Barat, Kecamatan Nele, Kabupaten Sik, ambil jatah yang hanya 3 jerigen. Krisis air bersih, warga hanya mengandalkan air hujan di bak-bak penampung. Namun persediaannya kini telah habis. Satu tangki hanya 2 minggu saja. Berapa belinya? Hah? 160. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sika mencatat ada 4 wilayah yang krisis air bersih. Namun menurut warga, krisis air bersih dan kekeringan telah melanda sebagian besar kabupaten ini. Tim TV One mengabarkan. Oke, anak-anak tadi sudah mencermati semua videonya ya. Sekarang, oke, Bu Marah mau tanya, apa masalah yang ada di dalam video yang harus menjadi perhatian kita?
Oke, kelompok 1, silahkan. Seni bisa mewakili Kekurangan air bersih, Bu. Wah, mantap. Oke, Kak. Masalahnya adalah kekurangan air bersih. Nah, sekarang, apa yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih? Kelompok 2, Mekri boleh mewakili teman-temannya. Halo, kelompok 2. Boleh teman-teman yang lain, anggota yang lain. Kekeringan, Bu. Oke, betul sekali. Sutafli. Jadi tadi di dalam video sudah jelas ya, menggambarkan masalah yang terjadi di Indonesia. Bahkan itu sebenarnya masalah tahunan yang ternyata selalu terjadi. Dan kalau ada masalah seperti itu, apakah terus kita berdiam saja? Kita hanya melihatnya? Bagaimana? Begitu anak-anak? Ya, anak-anak hanya akan melihatnya saja? Tentu tidak ya. Oke. Oke, nanti di sini kita akan memberikan salah satu solusi terhadap masalah tersebut. Oke. Sebelumnya agar lebih jelas lagi bermasalahannya, silahkan anak-anak ya membaca teks air untuk kebutuhan sehari-hari di bahan ajar yang sudah Bu Marah bagikan di Google Classroom kemarin, ya. Bergantian membacanya ya sesuai nanti yang Bu Marah tunjuk ya. Oke, Adewia. Adewia boleh membaca yang pertama. Silahkan Adewia. Baik, Bu. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Oke, Adewia. Adewia boleh lanjut ke paragraf kedua. Oke, baik Bu. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk, tidak meninggalkan endapan. Oke, stop. Terima kasih Adewia. Lanjut, silahkan sekarang Mas Niar bisa melanjutkan membacanya. Ya. Halo Mas Niar. Cek, apakah jaringan? Oke, boleh digantikan teman kelompok 2 yang lain. Silahkan. Oke. Iya, betul ya. Oke, tadi sudah dibaca, dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Yang kelompok 1 tadi tentang syarat secara fisik, kemudian yang kedua syarat secara kimia dan syarat secara mikrobiologi ya. Apakah sebuah air itu dikatakan bersih, layak dikonsumsi? Oke, anak-anak setelah kalian tadi membaca ya, bacaan tentang air untuk kebutuhan sehari-hari dengan segala informasi yang ada di dalamnya, silahkan ya sekarang anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan menjawab pertanyaannya? Silakan yang ada kesulitan. Yang kesulitan bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Atau kemudian kalau masih ada kesulitan, bisa disampaikan kepada Bu Marah. Oke, sudah selesai semua? Oke, hebat. Ya, nanti kita akan presentasikan di akhir. Ya, baik. Sekarang, anak-anak dari tadi permasalahan yang ada di dekat kita, ya, ada di dekat kita, ada di lingkungan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis air bersih? Yang mana kita tahu tadi, ya, ada di suatu daerah untuk kemudian mandi, mencuci pakaian, mereka menggunakan air kotor, air keruh, bahkan sudah berbau yang mereka ambil di sungai. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ada yang tahu anak-anak?
Oke, betul sekali ya. Salah satunya adalah kita melakukan penjernihan air sehingga air yang ada yang tadinya keruh, tadinya kotor bisa digunakan dan layak untuk dikonsumsi. Ya, bagaimana caranya? Kita akan membuat model alat penjernihan air. Ya, di pertemuan sebelumnya Bu Mada sudah pesan anak-anak ada tugas untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hebat. Oke, sekarang coba kelompok 1. Bu Mar'ah pengen tahu apa yang sudah kalian bawa. Jangan kalah dengan Bu Mar'ah. Bu Mar'ah juga sudah menyiapkan arang, sudah menyiapkan batu kerikil besar, batu kerikil kecil. Ya, ada pasir, ada pasir halus, pasir kasar, dan yang lain-lainnya. Sekarang kelompok 1, cek apa yang sudah kalian bawa. Yuk. Botol, Bu. Oke. Semua, Bu, semua. Oh, hebat. Hebat sekali. Kelompok 1. Kelompok 2 juga lengkap ya? Kelompok 2 lengkap ya? Oh, Lengkap, Bu. Oke. Baik, kalau sudah lengkap alat dan bahannya, sudah disiapkan semuanya, kita lanjut untuk membuat model alat penjernihan air. Nah, langkah-langkahnya anak-anak bisa cermati. Langkah-langkah ini sudah tertuang juga di dalam LKPD anak-anak. Silahkan dibaca ya. Mulai yang pertama, Dwi, bagaimana langkah pertamanya? Coba. Halo Dwi. Oke. Ya, langkah pertama. Kemudian langkah kedua silahkan Jerry. Susunlah bahan-bahan seperti gambar di samping. Posisikan botol terbalik sehingga mulut botol ada di bawah. Lapisi mulut botol dengan kain kasar. Oke, kemudian dan seterusnya sampai langkah ke-6. Silahkan. Apa sih langkah ke-6, Mekri, nanti? Kalau kita sudah melakukan langkah ke-5, 1 sampai 5, langkah ke-6-nya apa, Mekri? Tunggulah air menetes ke Iya, gelas. setelah nanti masukkan air ke botol yang sudah kita susun sedemikian rupa sesuai langkah-langkah, kita memasukkan air ke dalam botol dan tunggu airnya menetes ke dalam gelas. Oke, silahkan sekarang Bu Mada berikan waktu anak-anak untuk berbagi tugas, ya, berbagi tugas membuat model alat penjernihan air. Oke. Kalian membuat, Bu Mar'ah juga akan membuat ya, jangan lupa dipotong ya. Nah, nanti yang ini yang akan kita gunakan dan anak-anak bagian yang tidak dipakai tidak ada karena semuanya bisa kita pakai, kita manfaatkan ya. Bagian yang bawah akan bisa kita pakai untuk wadah-wadah, untuk gelas, untuk tempat pasir, tempat yang lain-lain. Jadi kita manfaatkan semua wadah yang ada. Oke? Baik anak-anak, ada kesulitan dalam membuatnya? Kalau anak-anak mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD, insya Allah nanti hasilnya bisa sesuai harapan, ya, bisa sesuai harapan. Oke, kelompok 1, Bu Marah mau cek dulu. Oke, kelompok 1, Serni dan kawan-kawan, apakah sudah jadi model alat penjernihan airnya? Sedikit lagi, Bu. Sedikit. Oke, semangat menyelesaikan sampai dengan akhir dengan penuh tanggung jawab ya. Kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana perkembangannya? Sudah, Bu. Oke, sip Mas Niat dan teman-teman. Boleh di mute lagi sayang. Oke. Nah, ya. Oke, sudah jadi semua ya. Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Presentasi dari yang tadi sebelumnya sampai dengan mempresentasikan alat atau model alat penjernihan air sederhana yang kita buat ya. Silahkan mulai dari kelompok 1, dipresentasikan cara membuatnya, dipresentasikan hasilnya bagaimana, kemudian bisa menjawab pertanyaan berikut. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili presentasi? Serni, Adewia, Jerry, Mailan atau Dwi? Mailan, Bu. Mailan. Oke, Mailan silahkan. Halo Mailan, Serni gimana ini teman kelompok 1 Mailan belum merespon? Oke, silahkan. Iya, Bu. Silahkan anak hebat bisa memulainya.
Iya sayang, bagaimana perbandingan keadaan air sebelum dan setelah dilakukan penyaringan? Mengapa? Air yang kotor jadi bersih. Oh, air yang tadinya kotor jadi bersih. Coba perlihatkan Mekri dan teman-teman. Ya, dekatkan ke layar. Apakah betul air yang tadinya kotor menjadi bersih? Bandingkan. Oh iya, betul sekali. Ya, ternyata air yang telah disaring menjadi lebih jernih. Oke, hebat kelompok 1. Ya, 2 jempol buat kalian. Oke, sekarang kelompok 2. Silahkan presentasikan. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya sama dengan model alat penjernihan air yang sudah kelompok 2 buat. Oke, kelompok 2 ada Mekri, ada Romar, Mas Nihar, Nonce, Sutafli. Siapa yang mau mewakili presentasi? Romar, Bu. Oh, Romar. Oke, tadi sudah dibagi tugas ya. Romar, mana suaranya Romar? Halo, Romar. Orangnya ada. Bu Marah lihat, tapi suaranya belum terdengar. Ayo, semangat. Jaringan kali Mekri. Mungkin ada teman anggota yang lain Mekri yang bisa mewakili untuk presentasi Mekri. Niar. Oh, silakan. Ya, baiklah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 1 maupun kelompok 2 hebat ya. Kalian tadi juga sudah saling menanggapi dari presentasi teman-temannya. Nah, dan ternyata terbukti bahwa setelah dilakukan penyaringan dengan alat penjernihan yang sudah kalian buat, air yang tadinya kotor menjadi bersih dan sawah siap untuk dikonsumsi. Oke, hebat buat kalian semuanya. Nah, anak-anak, nah sekarang siapkan bahan ajar yang tadi dan anak-anak bisa membuka teks tentang Hari Air Sedunia ya. Oke, Bu Mara nanti minta tolong untuk gantian membacanya ya, gantian membacanya. Oke, yang pertama yang belum terdengar suaranya hari ini, Nonce ya, Nonce silahkan dari kelompok 2 dulu dibaca sayang. Apa Ibu Guru? Mau bikin apa kita? Sayang, apakah di layar Nonce sudah terlihat ada sebuah teks? Boleh dibaca? Iya ada Ibu. Oke, ya silakan dibaca. Oke, sip, Iya. terima kasih Nonce. Paragraf 1 sudah selesai. Lanjut ke paragraf 2, kelompok 1, silahkan. Boleh Syarni, boleh Adewia, silahkan dibaca paragraf kedua. Ya, oke, terima kasih Syarni. Ya, lanjut ke terakhir paragraf ketiga untuk bacaan teks Hari Air Dunia. Oke, Bu Mara minta tolong Jerry untuk membacanya. Ya, ada apa di paragraf 3? Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, terima kasih. Tadi Nonce, Shirley, dan Jerry sudah membaca teks tentang Hari Air Sedunia. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan, Bu Mara beri waktu. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar banyak ya. Nah, yang terakhir tadi anak-anak belajar tentang bagaimana menghemat air. Nah, selain dengan cara-cara yang tadi ya, dengan kita mengatasi krisis air bersih, melakukan penyaringan, melakukan penjernihan, kemudian menghemat air dengan berbagai cara, ada cara juga yang lain untuk bisa kemudian yang tujuannya untuk menghemat air. Apa itu? Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di layar.
Nak, gambar apakah itu, Nak? Ada yang tahu itu gambar tentang apa? Gambar tentang cara menghemat air bersih, Bu. Iya, itu kalau anak-anak melihat secara keseluruhan, itu termasuk jenis gambar apa? Apakah ada yang tahu? Gambar bercerita, Bu. Iya, betul sekali, Sutafi. Itu adalah contoh gambar cerita. Ya, contoh gambar cerita. Anak-anak bisa mencermati dan membacanya. Ada gambar dan dilengkapi dengan percakapan-percakapan seperti ini. Ya, oke. Kemudian, nah, anak-anak, air itu sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, ya, termasuk binatang, termasuk hewan. Nah, perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini. Ya, anak-anak, ini termasuk juga gambar cerita bukan, anak-anak? Masuk, Bu. Iya betul. Ada Iya gambar-gambar itu. Iya betul sekali. Nah, setelah tadi anak-anak memperhatikan dua gambar cerita yang Bu Mar'ah tampilkan, coba anak-anak sekarang menganalisis, ya, mencari tahu dari gambar tersebut ciri-ciri gambar cerita itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang lain silakan. Oke, bagus. Ya, nah, jadi ini ya tadi ya ciri-ciri gambar cerita. Memiliki bahasa percakapan, memiliki sifat proporsional. Ya, ini maksudnya adalah gambar cerita itu tadi mengajak pembacanya untuk terlibat secara emosional ya dengan pelaku utamanya. Kemudian memiliki sifat kepahlawanannya. Tadi ya di Bango ini ya. Bango ini kan dia menjadi pahlawannya ketam-ketam ini ya. Ketam-ketam ini tadi kan kalau kalian sudah baca, mereka kekurangan air ya. Kekurangan air kemudian dibantu mencari daerah yang ada airnya oleh Bango. Jadi ada sifat kepahlawanannya. Kemudian ada bahasa percakapannya ya, bahasa percakapannya. Kemudian juga ya, ada penggambaran watak. Jelas sekali ada penggambaran watak bagaimana si Bango ya, kakek Bango ini yang baik hati ya. Wataknya baik hati, suka menolong, suka membantu. Kemudian juga terdapat humor. Nah, coba anak-anak tahu di mana humornya gambar cerita ini? Ya, betul. Di bagian akhir ini ya. Ternyata air pump juga hemat air. Macet maksudnya ya. Kemudian, yang kedua, gambar cerita yang kedua, anak-anak tahu humornya di bagian mana? Ya, betul. Cermat sekali ya. Anak-anak ini ya, kakek Bango, hewan Bangonya pakai kacamata. Humor enggak? Ya, humor ya, lucu ya. Oke, anak-anak tadi adalah ciri-ciri gambar cerita. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat gambar cerita. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Ada yang tahu langkah pertama apa? Ya, betul. Ya, langkah pertama adalah menentukan tema. Kemudian, apa? Apa kemudian Mas Niar yang kedua? Tentukan karakter tokoh. Betul. Kemudian yang ketiga, Mekri. Apa yang ketiga, Mekri? Membuat alur cerita. Sip. Dialog. Sip. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat bagaimana langkah-langkahnya, Adewia? Ya, betul. Menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, siapa? Sherni. Yang kelima, bagaimana langkah-langkahnya? Membuat rancangan gambar atau sketsa, Bu. Sherni selalu hebat. Kemudian, yang terakhir, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Menyempurnakan gambar atau kita melakukan tahap finishing. Masya Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas pembelajaran ya dari awal hingga tadi sampai dengan membuat langkah-langkah. Nah, Bu Mar'ah coba pengen tahu apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini ya. Coba dirangkum secara bergantian apa yang sudah kalian pahami. Pertama, Jerry, silahkan apa yang sudah kamu dapatkan, Jerry? Kita bisa mengubah air yang keruh menjadi air yang jernih, Bu. Iya, bagaimana caranya, Jerry?
Oke, betul. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, Sherni. Coba, apa yang bisa kamu rangkum dari pembelajaran hari ini? Di sini Bu, kita dapat membuat gambar sambil bercerita Bu. Gambar bercerita. Gambar cerita. Gambar yang tidak hanya gambar ya, tapi ternyata gambar itu memberikan sebuah cerita ya. Oke, sip-sip hebat kalian semuanya hari ini. Baik, sekarang anak-anak. Ya, setelah kalian tadi mendapatkan banyak hal dari pembelajaran hari ini, ya, Bu Merah pengen tahu nih, anak-anak sampai sejauh mana sih pemahamannya, ya? Nah, silahkan anak-anak kerjakan evaluasi harian berikut ini, ya. Oke, Bu Marah share di grup ya, Nak, ya. Jika anak-anak kesulitan lewat link Google Form, anak-anak bisa kemudian juga lewat yang kemarin sudah Bu Marah share di Google Classroom filenya, ya. Ada file yang sudah Bu Marah share di Google Classroom. Sebentar, Bu Marah. Oke, linknya sudah Bu Marah share di grup. Silakan boleh anak mengerjakan. Oke, semuanya sudah mengerjakan ya. Tadi sudah Bu Marah cek, Dwi dapat 100, ya. Selamat ya. Dan teman-teman yang lain juga bagus-bagus semuanya nilainya. Selamat buat semuanya, semangat belajar terus. Jangan lupa selalu direview pelajarannya ya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak tadi belajar, melakukan evaluasi juga. Nah, Bu Marah ada tugas rumah. Tugas rumahnya apa? Membuat gambar bercerita ya, dengan langkah-langkah tadi yang sudah anak-anak dapatkan di waktu sebelumnya tadi. Nah, anak-anak boleh tuh mengambil contoh tema berikut, tapi tidak harus ini ya. Intinya yang penting tema gambar ceritanya adalah tentang lingkungan sahabat kita, atau tentang tadi yang sudah kita belajar tentang hemat air ya. Jangan keluar dari tema kita hari ini membuat gambar ceritanya. Boleh tentang lingkunganku sehat, airku bersih, atau menjaga sungaiku bersih, atau tentang menghemat air, atau yang lain-lain. Begitu ya, paham tugasnya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, Deda. Oke. Nah, paham, Bu. Oke, hebat semuanya. Oke, Nak, tadi tugas sudah. Nah, Bu Marah akan sampaikan pembelajaran untuk pertemuan besok. Besok kita akan presentasi karya gambar cerita. Kemudian juga kita akan belajar tentang urutan peristiwa dari sebuah teks. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi sudah banyak sekali kita sudah beraktivitas belajar hari ini. Nah, sebelum kita tutup anak-anak, nah Bu Marah mau mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu dari Jawa, ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada, Bu. Dwi tahu, Dwi? Oke, Dwi boleh. Ya, dari Jawa, Bu. Iya, Dwi dari Jawa. Boleh menyanyikan, Dwi. Boleh dipimpin teman-temannya. Bagi yang belum tahu, boleh menyimak dan memperhatikan ya. Oke, silakan, Dwi. Ya, ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pacul. Gembel-gelengan. Oke, terima kasih Dwi ya. Semoga Oke, anak-anak dengan kita rutin ya disempatkan untuk menyanyikan lagu daerah, semoga kita semakin mengenal budaya daerah kita, dan itu adalah kekayaan Indonesia ya. Kita harus bangga ya, kita harus bangga. Tapi jangan hanya bangga dengan daerahnya sendiri, karena kekayaan kita itu Indonesia itu banyak ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini dari awal hingga akhir ya. Bu Marah cukupkan untuk pembelajaran hari ini, tapi tidak langsung kita tutup, tapi kita tutup dengan doa agar Allah memberikan keberkahan buat kegiatan kita hari ini. Doa akan dipimpin oleh Adewia. Silahkan Ade. Ya, baik, terima kasih Adewia. Baik Bu, teman-teman sebelum kita
Oke, skip ya Dewi ya. Terima selesai. kasih. Iya. Bu Mara akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mara, mantap ya. Pak Mekri. Halo. Ya Bu ya. Silakan berturut-turut. Oke. Membacakan. Kita mulai dari yang pertama Bu ya. Ya. Yang pertama Ibu Maratul. Ya, untuk pengamat dari Ibu Maratul, Ibu Masniar dan Ibu Dwi. Silakan memberikan komentar. Oke, baiklah saya akan memberikan komentar atas presentasi yang telah dilakukan tadi oleh Ibu Maratul. Menurut saya dari sejak awal, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutupnya adalah sudah sangat baik. Kemudian cakupan materinya memang sangat luas juga, dan kepada peserta didik saya kira bisa untuk cepat ditanggapi. Itu saja mungkin. Ibu Dwi. Yang berikut. Ibu Dwi. Ya Pak. Untuk dari hasil pengamatan saya tadi pas simulator Bu Maratul dari kegiatan pendahuluan sudah baik mengikuti di RPP, langkah-langkah di RPP, dan di kegiatan intinya sudah memberikan proyeknya sesuai dengan modelnya itu PJBL ya. Jadi materinya juga cukup luas, terus menggunakan media pembelajaran yang menarik tadi, dan di kegiatan penutupnya tadi telah memberikan kesimpulan dan evaluasi. Itu saja dari saya Bu. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Guru Pamong, Bu Nurita, silakan. Silakan Bu. Iya, terima kasih buat kesempatan. Tadi dari pengamatan saya bahwa untuk Ibu Maratul ya, saya memberi apresiasi yang baik karena cara beliau, cara Bu Guru ini mengajar, sungguh saya memberi jempol ya, karena memang baik. Dari awal sampai akhir sungguh sangat baik ya untuk sesi yang pertama itu. Jadi saya memberi apresiasi. Kalau yang lain-lain sudah tidak masuk mempengaruhi apa yang telah disampaikan oleh Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyampaian untuk masukan dari Ibu Guru Pamong. Dari saya memang untuk yang pertama jadi luar biasa. Jadi mempersiapkan dengan baik. Betul, ya, luar biasa. Cara penyampaiannya, intonasi, lafal yang disampaikan itu sangat jelas. Jadi saya kira ini menjadi juga contoh dari teman-teman yang lain ya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Betul. Iya. Calon guru profesional. Ya, kalau dari kami layannya cukup baik. Namun mungkin ada untuk cakupan materinya ya disesuaikan dengan waktu yang disiapkan. Ya, jadi penggunaan waktu juga perlu diperhatikan. Tapi saya kira itu Ibu yang menyusun langkah-langkah pembelajarannya, model pembelajaran yang digunakan, jadi itu sangat baik. Jadi tinggal bagaimana penggunaan waktu untuk menyampaikan materi. Ya,
supaya materi tidak disampaikan terlalu cepat ya. Ya, kalau di kelas kan mungkin ada waktu-waktu yang akan digunakan, ada banyak waktu. Tapi dalam kegiatan ini, misalkan harus disesuaikan juga dengan waktu. Tetapi sungguh luar biasa untuk persiapannya, cara penyampaiannya, intonasi, lafal yang disampaikan dengan baik dan jelas. Terima kasih Bu Norita, Ibu Yemi. Sama-sama.